kita lanjutkan materi. Nah, untuk materi minggu ke-5 dan minggu ke-6, kita akan membahas mengenai konsep sistem dan sistem informasi pada organisasi dan manajemen perusahaan. Nah, ini satu materi ini akan dibahas selama 2 minggu, yaitu minggu ini dan juga minggu depan. Saya mulai, sebenarnya banyak sih materinya yang review dari materi-materi sebelumnya, seperti mengenai definisi sistem, di mana saya ulang lagi, sistem itu merupakan sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, sistem ini dibagi menjadi subsistem atau ada yang disebut sebagai subsistem, di mana subsistem ini merupakan sistem di dalam suatu sistem. Kalau di pertemuan kedua ya, itu kan ada lingkaran-lingkaran, ada lingkaran besar disebut dengan sistem. Kemudian di dalam satu lingkaran besar itu dalamnya ada lingkaran-lingkaran kecil yang saling terhubung. Nah, itu disebut dengan subsistem. Kemudian ada suatu sistem yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem yang lebih besar disebut dengan supersistem. Jadi kalau kemarin yang lingkaran lebih besar lagi itu disebut sebagai supersistem. Nah, ini karakteristik sistem di minggu kedua juga sudah dibahas. Ada komponen, ada batasan sistem atau boundary, ada environment, ada interface, input, output, dan juga objektif. Kalau dilihat, komponen ini merupakan elemen dari sistemnya, kemudian boundary merupakan batasan dari sistem, environment lingkungan luar dari sistem, interface merupakan penghubung sistem, jadi dari penghubung dari sistem satu dengan subsistem lain. Kemudian ada proses input, output, serta sasaran sistem atau objektif. Nah, ini definisinya atau penjelasannya. Elemen atau komponen sistem merupakan komponen dari suatu sistem yang dikenal sebagai subsistem. Yang tadi lingkaran-lingkaran kecil, kalau masih ingat di minggu kedua, nah itu disebut sebagai komponen dari sebuah sistem atau elemen dari sebuah sistem. Kemudian boundary merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar sistem. Kemudian lingkungan luar sistem atau environment di sini merupakan segala sesuatu di luar dari batasan sistem yang mempengaruhi operasi dari suatu sistem. Contohnya, environment itu ada vendor, ada pelanggan, ada pemilik, ada pemerintah, bank, pesaing, dan lain sebagainya. Kemudian ada interface, di mana si interface ini merupakan suatu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Kemudian ada input, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem. Nah, pada sistem informasi, inputan dapat berupa data transaksi, data non-transaksi, misalnya surat pemberitahuan, serta adanya instruksi. Oke, dua karakteristik berikutnya ada output, yaitu berupa hasil dari sebuah pemrosesan. Nah, output ini bisa berupa luaran yang berguna, yaitu berupa informasi, produk, ataupun keluaran yang tidak berguna, contohnya limbah. Kemudian pada sistem informasi, output dapat berupa informasi, saran, serta cetakan laporan. Karakteristik yang terakhir ada sasaran sistem atau objektif, di mana objektif ini suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Nah, ini tujuannya. Pastikan sebuah sistem itu akan bekerja atau beroperasi untuk mencapai satu tujuan. Nah, tujuannya itu disebut sebagai sasaran sistem atau objektifnya. Ini di minggu kedua juga sudah dibahas, di mana model umum sistem itu ada proses input. Nah, di sini ada sistemnya, nanti akan diproses, kemudian akan menghasilkan sebuah output atau keluaran. Nah, di sini kita masuk ke klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak, ada sistem fisik. Nah, untuk sistem abstrak, sistem ini berisi gagasan atau konsep. Contohnya sistem teologi.
Kemudian sistem fisik yang berupa sistem yang secara fisik dapat dilihat, contohnya sistem komputer, sistem transportasi, dan lainnya. Kemudian ada lagi nih, tadi sistem fisik, kemudian ada sistem deterministik, ada sistem probabilistik. Nah, untuk sistem deterministik merupakan sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya sistem pada program komputer. Kemudian sistem probabilistik ini kebalikan dari sistem deterministik, yaitu sistem yang tidak bisa diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan. Contohnya sistem arisan atau sistem stok barang. Berikutnya ada sistem tertutup, sistem terbuka. Nah, untuk sistem tertutup, sistemnya mandiri, sistemnya tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan, yaitu tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya reaksi kimia dalam sebuah tabung tertutup. Kebalikannya ada sistem terbuka. Nah, sistem ini berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya sistem keorganisasian dan juga sistem penawaran. Klasifikasi berikutnya ada sistem alamiah dan juga sistem buatan manusia. Ini saling terbalikan ya. Kalau sistem alamiah, sistemnya ini terjadi karena alam atau tidak dibuat oleh manusia. Contohnya sistem tata surya. Kemudian ada sistem buatan manusia, yaitu sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada sistem komputer, sistem mesin mobil, dan lain sebagainya. Nah, tadi di awal dibahas ada subsistem, ada supersistem. Unsur-unsur pembentukan subsistem, yang pertama ada pengunsuran atau factoring. Pada proses ini, perancangan sistem menuntut keseluruhan sistem. Nah, tetapi hal ini terlalu besar untuk dianalisa secara rinci, maka diuraikan atau sistemnya ini dibagi atas beberapa subsistem. Nah, sistem dari proses pengunsuran atau factoring membentuk struktur. Contohnya, di sini dibuat bagian pohon dibuat tree ya. Awalnya ada sistem pengolahan informasi, kemudian difaktorkan nih sistem pengolahan informasi itu dibagi menjadi apa saja. Ternyata dibagi menjadi subsistem penjualan, subsistem persediaan barang, subsistem personalia, dan subsistem produksi. Nah, ternyata masing-masing subsistem ini juga masih bisa nih difaktorkan kembali. Contohnya di subsistem personalia itu ada subsistem penyiapan data masukan dan juga subsistem daftar gaji harian. Jadi kalau factoring itu sama seperti pembuatan faktor akar ya. Kemudian yang kedua ada simplikasi atau penyederhanaan. Nah, setiap sistem atau subsistem memiliki inputan, output, dan juga interface dengan subsistem-subsistem lainnya. Sehingga akan menyebabkan banyaknya interface yang harus didefinisikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu penyederhanaan pada penggambaran interface. Contohnya, 4 subsistem berinteraksi akan memiliki 6 interface. 20 subsistem akan memiliki 190 interface. Nah, rumus banyaknya subsistem ini bisa dituliskan sebagai setengah kali N kali N-1, di mana N adalah banyaknya subsistem. Kemudian di sini ada pembentukan subsistem berikutnya. Setiap jalinan atau interface yang berpotensi untuk komunikasi antar subsistem dan mengandung jalur informasi. Kemudian proses penyederhanaan dapat dilakukan dengan yang pertama ada gugus atau cluster. Subsistem ditentukan mana yang berinteraksi dengan lainnya, kemudian dibuat sebuah jalur interface dari gugus menuju subsistem lainnya itu. Kemudian metode untuk sistem pemisahan, kalau yang pertama kan di clustering, dipisah-pisahkan. Yang kedua, metodenya untuk cluster ini atau pemisahan disebut dengan decoupling.
diadakan agar tidak memerlukan analisis interaksi yang tepat. Nah, ini pemisahan atau decoupling, di mana dua sistem yang berhubungan sangat erat membutuhkan suatu koordinasi atau penjadwalan waktu yang ketat. Contohnya, seandainya ada sebuah bahan baku langsung diproduksi pada saat ia tiba di pabrik, maka dikatakan sistem bahan baku digandeng erat atau berhubungan erat dengan sistem produksi. Karena kan bahan baku langsung diproduksi ketika si bahan ini datang ke pabrik. Kemudian, pengaturan waktunya harus tepat untuk menghindari penundaan dalam produksi atau terlalu cepat kedatangan sehingga tidak ada tempat untuk penyimpanan. Proses produksi dapat mengalami penundaan tak terduga atau tak terencana. Proses pemecahannya adalah dengan memisahkan atau mengendorkan hubungan, sehingga kedua sistem dapat beroperasi sejenak secara bebas. Nah, proses pengendalian dalam sistem diwujudkan dengan menggunakan feedback. Nah, untuk mengatur agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan, kemudian pengendalian dilakukan dengan membandingkan output sistem dengan output yang diinginkan, sudah sesuai atau belum. Untuk feedback ini ada dua jenis, ada feedback positif dan juga ada feedback negatif. Nah, untuk feedback negatif atau negatif feedback menyesuaikan penyimpangan terhadap standar. Contohnya penerapan termostat pada sistem pendingin AC. Kemudian ada positive feedback untuk menambah kekuatan atau mendorong proses supaya memberikan hasil yang baik tanpa harus menunggu terjadinya penyimpangan. Contohnya peramalan arus saldo kas di masa mendatang dengan membuat sistem anggaran kas pada sistem perencanaan kas. Nah, di sini analisis sistem penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Nah, tugas utama analis sistem yaitu menentukan lingkup sistem, mengumpulkan fakta, mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut melalui laporan analisis sistem. Nah, langkah-langkah dasar yang dilalui dalam analisis sistem, yang pertama proses identifikasi, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian understand atau pemahaman, yaitu proses memahami kerja sistem yang ada. Setelah dipahami, barulah dilakukan sebuah analisis atau analyze untuk menganalisis sistem tersebut. Setelah dianalisa, maka akan dibuat sebuah laporan atau proses pembuatan laporan atau report. Nah, sebuah sistem analis merupakan individu kunci dalam proses pengembangan sistem. Meskipun demikian, sistem analis ini merupakan seseorang yang tugasnya untuk menganalisa sebuah sistem. Dia bekerja dalam sebuah tim yang berbasis proyek. Nah, di mana tim sistem analis ini terdiri dari manajer sistem informasi, programmer, user, dan spesialis lainnya. Pada proses manajemen proyek ada dua tujuan. Yang pertama, pencegahan proyek selesai lebih dari waktu yang ditetapkan atau proyeknya terlambat. Kemudian, penggunaan manajemen proyek diperlukan untuk mencegah proyek untuk mengeluarkan kelebihan anggaran, serta membantu manajemen dalam memantau kemajuan proyek. Nah, ini materinya sebenarnya ada 41 slide. Karena materi ini dibahas 2 minggu, yaitu minggu ini dan minggu depan, maka slide 21 mengenai konsep organisasi dan manajemen serta seterusnya akan dibahas minggu depan. Nah, untuk materi yang sudah disampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Maaf Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Tadi yang di slide tadi ada yang apa sih? Penyederhanaan subsistem apa kayaknya ya?
Ya Bu, yang ini Bu, betul Bu. Nah, untuk sebenarnya untuk penyediaan subsistem ini tujuannya untuk apa sih Bu? Apakah untuk memperkecil apa ya namanya subsistem tersebut atau bagaimana Bu? Terima kasih. Iya, jadi kalau subsistem ini kan sebuah sistem pasti memiliki input atau interface untuk input, output, kemudian di masing-masing subsistem lainnya ya. Jadi ada hubungan. Interface itu kan penghubung antara satu sistem dengan antara subsistem satu dengan subsistem lainnya. Nah, ini untuk proses penghitungan si ada kira-kira kita perlu berapa interface sih atau berapa penghubung sih untuk ini contohnya di sini ada subsistem satu yang kotak ini, kemudian ada subsistem 2, subsistem 3 dan subsistem 4. Nah, kita untuk menyederhanakannya kita bisa mengetahui ada berapa sistem atau berapa interface yang diperlukan untuk proses penyederhanaan dalam penggambaran interface-nya kan. Nah, interface kita gambarkan dengan apa nih, garis panah ini ya. Nah, kita untuk menghitung ada berapa yang diperlukan, nah rumusnya adalah setengah kali N min 1. Kenapa perlu disederhanakan penggambarannya? Karena nanti kalau tidak disederhanakan, kita akan bingung nih kira-kira butuh berapa banyak interface. Bisa dipahami nggak? Kalau ini Bisa Bu, kan bisa. ada 4. Ini kan contohnya ada 4 subsistem nih. Anggaplah ini garis-garis belum ada. Nah, kita mau tahu nih, kira-kira antar subsistem ini diperlukan berapa interface untuk saling berhubungan. Kalau di sini, kalau digambar, mungkin kalau baru 4 subsistem masih bisa digambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata dia bisa atau memerlukan 6 buah interface. Jadi dari subsistem 1 berhubungan dengan subsistem 2, subsistem 1 berhubungan dengan subsistem 3, subsistem 1 berhubungan dengan subsistem 4. Begitu juga subsistem 2 berhubungan dengan subsistem 1 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung ini rumusnya adalah ini. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tunggu situ. Jadinya totalnya 20. Aku beli banyak. Ini banyak aja. Dia 100. 106. Ya, ada dua. Ini 106. Mari ya. Anggaplah. Ada deh kebalik. Ya. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Aditya hadir. Airlangga Erlangga hadir. sedang vaksin Bu. Dia hadir, tapi mic-nya error. Saya hadir Bu. Siapa yang mic error? Erlangga soalnya dia lagi vaksin juga, jadi agak susah Bu. Disambil ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. betul. Anugrah, Hadir Bu. Arya, Hadir Bu. Bintang, Hadir Bu. David, Sedang ke toilet Bu. baik, Dimas, Hadir Bu. Fadli, Hadir Bu. Farah, Hadir Bu. Farhan, Hadir Bu. Ferdiansyah, Hadir Bu. Biar, Ferdiansa hadir ya Bu.
Ya, Giat. Fauzan. Ada, Bu. Fauzan ada. Innocentius. Juan. Hadir, Bu. Keisa. Hadir, Bu. Giat hadir. Oke. Leuser. Hadir, Bu. Maula Afif. Hadir, Bu. Irdi Catur. Hadir, Bu. Muhammad Isa Kemal. Hadir, Bu. Muhammad Amar. Hadir, Bu. Muhammad Fadel. Hadir, Bu. Muhammad Haikal. Muhammad Najwan. Hadir, Bu. Oh ya, Bu. Muhammad Tadi Giat katanya udah on mic, tapi nggak ada suaranya, Bu. Iya, udah. Tadi udah chat kan. Oh ya, udah. Terima kasih. Haikal juga mic-nya rusak. Muhammad Ridho. Hadir, Bu. Muhammad Wahid. Hadir, Bu. Minyoman Ayu. Nur Huda. Maaf Ibu, Ninyoman Ayu mengundurkan diri, Bu. Oh, iya. Udah hadir, Bu. Nur Huda hadir. Tahul. Rashid. Hadir, Bu. Rida. Rifki. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rida, Bu. Rida hadir. Rifki hadir. Rizky. Hadir, Bu. Subhan. Ada, Bu. Ada, Bu. Fieri. Hadir, Bu. Piliananda. Zainatul. Hadir, Bu. Baik. Ada yang belum dipanggil? Filiananda hadir ya, Bu? Iya, sudah. Bu, David hadir ya, Bu? David yang tadi ke toilet. Iya, Bu. Baik. Oke. Airlangga Dewa Pamungkas. Ya, sudah. Aditya Perdana nggak hadir ya? Subhan sudah. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Kemudian untuk tugas kelompoknya sudah ya, sudah dikirim. Fiklasnya jangan lupa diakses ya untuk Fiklas minggu lalu. Kayaknya saya buka sih sampai akhir minggu ini deh kalau nggak salah. Silakan diakses, silakan dikerjakan, cuma 10 soal aja. Minggu depan kemungkinan kita Fiklas lagi. Atau nanti kalau memang Gmat saya infokan kembali. Baik. Ada yang mau ditanyakan tidak? Jika tidak ada, saya izin akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu.